Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Bung Yandri, angket boleh, raker Komisi 2 boleh. Apa yang Anda baca dari statement calon Presiden Ganjar Pranowo ini? Ya karena Mas Ganjar ini kan teman saya di Komisi 2 periode. Atau dibisikin ya? Enggak? Beliau itu kan pimpinan komisi waktu itu. Jadi tahu betul tentang konstitusi kita gitu. Dan di raker komisi itu sebenarnya Mas Budiman, kita bisa juga kok memperdalam apapun yang menurut kita tidak benar. Dan kesimpulan rapat dalam Undang-Undang MD3 itu, kesimpulan raker itu sifatnya mengikat. Baik ke DPR maupun ke pemerintah. Atau kepada pihak misalnya KPU atau Bawaslu. Jadi menurut saya, ya apa yang dikatakan Mas Ganjar itu betul. Ya angket menurut saya tidak tepat sekali lagi. Dan PAN pasti akan menolak itu. Karena dari sisi teknis berat, dari sisi waktu nggak cukup, dan tidak relevan. Kalau tadi misalnya mau evaluasi, silakan evaluasi. Di masing-masing komisi di DPR itu sudah lengkap semua. Dan semua fraksi ada. Payung hukumnya lengkap. Kemudian kalau misalkan tadi masalah kecurangan, menurut saya Mas Budiman, ini memang nggak bisa ditarik ke angket dalam hal hasil ya. Karena estafet kepemimpinan sudah diatur, tanggal dan waktunya tepat. Karena PLT Presiden itu nggak ada. Tanggal 20 Oktober harus dilantik Presiden. Maka menurut saya, kalaupun teman-teman di 01, 03 mau mengevaluasi, silakan. Kami juga akan mengevaluasi kok. Ya, tapi cukup melalui raker. Atau mungkin menteri dalam panja. Boleh saja. Tapi angket menurut saya nggak pas. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan. Dari sisa waktu periode ini, sudah nggak mungkin. Terbuat apa buang-buang waktu, buang-buang anggaran gitu loh. Ya kan? Nggak mungkin. Karena angket itu panjang dan berliku. Butuh waktu yang banyak. Butuh juga anggaran. Daripada kita buang anggaran, yang enggak ya mendingan buat rakyat. Dan jangan sampai juga begini, janganlah kita membangun narasi di pemilu ini seolah-olah suara rakyat itu sangat rendah, misalnya gara-gara bansos mereka milih. Jangan begitulah. Tadi kata teman saya Pak Aceh ini, banyak kok orang nggak milih itu bukan karena bansos. Jadi jangan merendahkan rakyat lah gara-gara bansos mereka enggak. Dan bansos itu memang sudah lama. Dan Pak Juki itu hobinya membagi bansos dari wali kota Solo kok. Dari gubernur DKI sampai sekarang memang. Kalau masalah rapel juga waktu El Nino juga dirapel kok. Saya kan Komisi 8, pernah ketua Komisi 8. Pak Aceh pimpinan Komisi 8 juga. Biasa kalau dirapel itu biasa. Biasa. Dan itu untuk rakyat. Dan tidak ada satupun rakyat yang menolak dan mendemo bansos. Semua menerima, bagus. Itu artinya memang negara melakukan pelayanan. Silakan. Masalah pilihan kan bebas. Bebas. Terjadi kan variasi pilihan itu banyak. Di 01 ada, di 02 ada, di 03 ada. Jadi jangan sekali-kali suara rakyat tanggal 14 Februari itu didegrasi dengan narasi-narasi yang bansos. Oke, baik. Bung Romi. Di TPS-TPS luar negeri yang bansos tidak bisa sampai ke sana, itu Mas Ganjar menang. Jadi di Amerika Serikat, di Kanada, di seluruh Eropa, Prancis, Jerman, dan lain sebagainya, itu pilihan yang rasional karena memang tidak tersentuh bansos. Kemudian yang kedua, kita tahu persis Litbang Kompas yang per 2 hari yang lalu tiba-tiba linknya di take down. Ini saya juga mesti tanya sama Mas Budiman, kenapa nggak bisa dibaca ini? Siapa yang intervensi itu? Bahwa 51 juta pemilih itu didorong untuk melakukan pilihan kepada paslon 2 karena bansos. Dan sekarang sudah nggak bisa diakses lagi. Makanya saya sempat capture dan saya muat di Instagram saya begitu ya. Artinya apa yang tadi didalilkan dengan lembaga-lembaga survei, sudahlah. Saya ini kan sulit membedakan Mas Kodari ini propagandis apa lembaga survei. Karena kalau pemain internal ini kan susah kita bedain begitu. Nah karenanya kita ngangkat angket ini untuk meluruskan. Kalau memang kemudian tidak ada masalah, juga tidak ada masalah juga atau diangketkan. Ini Mas Ganjar tadi dan waktunya sangat cukup. Saya anggota Pansus Angket Senturi. Hanya 2 bulan kita selesaikan Pansus Angket Senturi itu. Kalau mau ya. Mulai dari bulan November dan di 2 Maret dan 3 Maret 2020 itu sudah selesai. Jadi masih lebih dari cukup waktunya. Soal anggaran kecil. Wong anggaran untuk Pilpres putaran kedua saja sudah disediakan kok. Bukan angket yang Kenapa kemudian untuk angket yang hanya beroperasi selama 2 bulan kalau Senturi itu bukannya pansus, Bang? Artinya saya ingin menegaskan bahwa angket ini sangat mungkin digelar. Dan justru kalau makin alergi dengan angket, makin menjadi pertanyaan, jangan-jangan memang kecurangan itu ada dan tidak ingin dibongkar. Nah, wong Pak Prabowo saja 2019 membawa persoalan ini sampai ke Mahkamah Konstitusi, sampai ada yang berkemah, sampai ada yang meninggal. Kenapa sekarang dengan angket yang hak konstitusional itu kemudian tidak bisa diterima? Dan penyelesaian sengketa pemilu itu melalui 2 jalur, hukum dan politik. Yang disampaikan Mas Yandri, yang disampaikan Mas Aceh gitu ya, semuanya itu memang dalam kerangka hukum. Bawaslu, Gakumdu, MK, itu semua sudah ada. Tetapi masalahnya kalau saya minjam kawannya
Bang Masinton ini ya, Bung Adian, kalau mau pergi ke MK, jangan-jangan pamannya ada lagi. Gitu. Ini kan menjadi persoalan karena masih gugat di PT UN. Bagaimana kita tidak kemudian tiba-tiba kaget kalau minggu depan putusan PT UN akhirnya yang sekarang masih berlangsung sidangnya itu keluar mengembalikan pamannya ini. Ini kan menjadi persoalan tersendiri. Karena kita tidak bisa lagi mempercayai semua lembaga-lembaga hukum kita secara penuh, termasuk sekian ratus aduan yang dilakukan oleh paslon 02 melalui tim hukum, tidak ada yang ditindaklanjuti, termasuk misalnya organisasi Desa Bersatu yang waktu itu sudah dikatakan oleh salah satu anggota Bawaslu, indikasinya melakukan pelanggaran, pembagian susu di CFD, indikasinya pelanggaran, kok nggak ada lanjutan? Nah ini semuanya akan kita panggil, Bawaslu pun kita panggil, apa yang kalian lakukan dengan aduan-aduan kita? PAPU pun kita panggil, kenapa kemudian banyak TPS-TPS yang melakukan pilihan melanggar aturan, dan kemudian temuan 19 masalah yang dilakukan Bawaslu ini diurai satu persatu dan tidak tertutup kemudian para penyelenggara-penyelenggara yang bertanggung jawab di bidang ini, termasuk aparat. Misalnya kemarin ada Forkopimda Kabupaten Batubara, kok justru malah Palti Huta Barat yang dipanggil atau ditangkap? Kok tidak kemudian rekaman itu sendiri? Ini bisa juga kita panggil nanti. Benar nggak rekaman ini suara Anda dan seterusnya? Jadi banyak yang bisa kita ungkap. Supaya apa? Supaya mengawal demokrasi kita tetap berada pada arah yang dicita-citakan oleh reformasi. Ketika terjadi pembajakan demokrasi, bahkan oleh aktor-aktor yang dilahirkan oleh demokrasi, maka negeri ini kalau membiarkannya akan masuk ke dalam jurang kesesatan demokrasi dan justru melahirkan anak-anak haram dari demokrasi, diantaranya adalah money politik yang luar biasa. Money politik. Prof Ikrar? Mas Ganjar tadi bilang ya kalau nggak angket ya raker lah. Iya, kalau buat saya karena dia udah menyatakan bahwa perlu angket ya, nggak boleh mundur dengan angketnya. Nggak boleh mundur. Kenapa demikian ya? Enggak, saya melihatnya begini. Ini penting buat teman-teman politisi semua ya, baik ada di 02, 01 ataupun 03 ya. Karena biar bagaimanapun saya melihat bahwa presiden itu merasa the president can do no wrong. Can do no wrong. Dia bisa berbuat apa saja. Apa yang terjadi dengan pemilu sekarang itu adalah pernyataan itu menjadi nyata adanya ya dalam praktek politik khususnya di dalam pemilu 2024 ini. Dan bukan itu saja, bukan berhenti pada persoalan setelah pemilu ini selesai. Sekarang pun presiden masih ingin tetap cawe-cawe. Kayak seakan-akan dia akan menentukan siapa yang akan duduk di kabinet dengan seakan-akan dia menjadi jembatan. Buat saya itu urusan Pak Prabowo kalau memang dia nanti terpilih menjadi presiden ya. Bahkan dia udah menyediakan anggaran untuk nanti program makan siang. Padahal itu kan program 2025 yang presidennya bukan lagi Jokowi. Kenapa kemudian Jokowi masih tetap berupaya menekan-nekan Menteri Keuangan untuk kemudian menyediakan anggaran yang Bu Sri Mulyani udah mengatakan kalau ini terjadi, ini benar-benar defisit anggaran pada 2025 ini akan begitu tinggi dan ini berarti nambah hutang lagi. Itu hal-hal semacam ini yang juga cukup penting untuk dilihat ya. Dan ada hal yang lain juga ya. Misalnya apa yang terjadi hari ini lah ya. Presiden Jokowi memberikan pangkat kehormatan kepada Pak Prabowo. Oke, itu hak dia kalau memang itu boleh. Tapi apakah dia masih punya perasaan ketika dia menjanjikan kepada para korban ya pelanggaran HAM pada masa lalu yang katakannya nanti akan saya beresi. Apa yang terjadi bukan diberesi, malah yang dianggap pelanggar HAM itu malah diberikan pangkat kehormatan menjadi jenderal penuh. Itu menunjukkan betapa dia tidak peduli pada hati nurani rakyat yang boleh dikatakan udah sangat resah seperti ini. Baik, jadi bagaimana kemudian mengawal hak angket ini bisa berjalan di parlemen sementara manuver-manuver politik terjadi? Apakah itu soal makan siang gratis, pemberian jenderal kehormatan? Presiden Joko Widodo menanggapi soal pro dan kontra yang muncul karena pemberian gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan, Menhan, Prabowo Subianto. Menurut Presiden, pemberian gelar seperti itu bukan hanya sekali ini dilakukan oleh negara. Sebelumnya gelar serupa sudah pernah diberikan untuk sejumlah tokoh, antara lain untuk Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, serta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan. Ini kan juga bukan hanya sekarang ya. Dulu diberikan kepada Bapak SBY. Sudah pernah diberikan kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan, ujar Jokowi di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024. Sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun Polri, kata Jokowi. Pemberian anugerah tersebut
Ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dan implikasi dari penerimaan anugerah bintang tersebut, ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2029, kemudian Panglima TNI mengusulkan agar Pak Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat secara istimewa. Jadi semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Polri. Kekhawatiran publik mengenai rendahnya integritas pelaksanaan pemilu 2024 semakin terbukti melihat pernyataan KPU yang menyebutkan bahwa adanya data bermasalah yang masuk ke penghitungan suara pemilu 2024. Ditemukan adanya suara anomali untuk suara Pilpres 2024 yang berasal dari 154.541 dari total keseluruhan jumlah TPS. Lucunya, kesalahan fatal ini dianggap sambil lalu oleh Bawaslu yang justru menunjukkan sikap bersahabat terhadap karut-marutnya proses penghitungan suara KPU. Saya jadi mulai ragu, yang mana nih yang mau kita percaya? Soal angket PDIP tunggu tim khusus. Maksudnya tim khusus ini apa nih Kang Andi? Ya, tim khusus ini adalah tim yang dibentuk atas arahan dari Ketua Umum PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan ini upaya yang memang harus dilakukan ya ketika gagasan hak angket terhadap kecurangan pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif ini terjadi. Nah, ini ada kajian-kajian dari tim khusus ini seperti apa, bahan-bahan yang akan disiapkan, kemudian juga argumentasinya seperti apa. Ini memang harus dilakukan ketika koalisi perubahan kompak mendukung hak angket. Jadi koalisi perubahan itu terdiri dari 3 partai, Partai Nasdem, Partai PKB, dan Partai Keadilan Sejahtera. Jadi koalisi perubahan sudah kompak, tinggal bagaimana PDIP yang menginisiasi hak angket ini bisa kemudian mengeksekusinya. Artinya tidak hanya omon-omon gitu ya. Kita berharap hak angket ini bisa terjadi karena jika kita Bawaslu kemudian juga lewat MK, ini kan basisnya adalah rekapitulasi suara ya. Hasil pemilunya hasil pemilunya. Tetapi ada hal yang sifatnya kualitatif dan itu perlu dibuka seperti bagaimana dugaan-dugaan kecurangan itu dengan mobilisasi bansos, kemudian juga mobilisasi aparatur negara, baik aparat keamanan, aparatur berseragam, kemudian PJ Gubernur, PJ Kepala Daerah, sampai Kepala Desa. Ini kan kalau kita lihat beberapa pengakuan dari sejumlah saksi termasuk juga dari tim 01 dan 03, ini kan fakta itu terjadi di lapangan. Nah, ini saya kira harus dibuka lewat hak angket. Tetapi hak angket juga jangan kemudian dicurigai sebagai pemakzulan. Semuanya by proses, semuanya akan diundang, dan ini juga memang tidak mudah juga ya. Ini kan melalui beberapa paripurna. Ketika paripurna tidak quorum juga tidak sepakat juga itu tidak bisa. Kemudian ketika katakanlah paripurna sepakat, kemudian kan harus disampaikan ke MK. Nah, di MK ini juga kembali lagi akan dikaji. Setelah dari MK kemudian dilempar ke sidang umum MPR. Nah, di MPR ini juga proses paripurna di situ. Jadi tahapannya sangat panjang, tetapi ada limitasi waktu 60 hari. Jadi tidak akan berlama-lama. Saya kira hak angket ini ada waktu yang memang dibatasi secara undang-undang. Yang mudah-mudahan ini bisa ada titik terang. Jadi ada kanalisasi, tidak hanya kecurangan-kecurangan menjadi omong-omong di warung kopi, tetapi menjadi diangkat dalam sebuah forum yang terhormat yang bernama hak angket di DPR. Supaya kemudian hasil pemilu ini punya legitimasi ya, betul. Jangan kemudian nanti yang memimpin bangsa ini sedikit-sedikit nanti dipertanyakan. Ini kemarin lolosnya atau menangnya beneran apa dibuat-buat begitu ya? Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aqulu qali hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.